pada kesempatan ini saya akan mendiskusikan tentang visi dan misi Capres 2014 tentang program desentralisasi dan otonomi daerah. Dasar kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tahun 2004 pasal 1 butir 7 yang menyatakan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian saya mengutip ada 3 perspektif desentralisasi di Indonesia. Yang pertama perspektif desentralisasi politik, yaitu devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ini ditandai dengan seperti pemilihan langsung bupati atau gubernur. Kemudian perspektif desentralisasi administrasi, yaitu adanya delegasi wewenang administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang ketiga perspektif state society relation, yaitu ini lebih berorientasi kepada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian untuk desentralisasi politik dan administrasi ada 2 kepentingan menurut Smith. Yang pertama itu kepentingan nasional, pendidikan politik sebagai latihan kepemimpinan sebagai menciptakan stabilitas nasional. Yang kedua dipandang dari sudut kepentingan daerah, yaitu adanya political equality, local accountability, dan local responsiveness. Kalau dijelaskan untuk istilah-istilahnya, Pak. Ini sengaja dibuat untuk membingungkan pemirsa. Ini secara konsep, secara teori saya tidak akan fokus di teori dan konsep, tapi nanti akan kita lihat dari segi visi dan misinya. Kemudian tujuan perspektif state society yaitu yang seperti saya bilang tadi, mendekatkan negara dengan masyarakat dalam implementasi kebijakan. Yang kedua adanya sebagai sarana penegakan kedaulatan rakyat. Yang ketiga itu berorientasi kepada kesehatan rakyat. Ini diagram perbedaan antara kebijakan desentralisasi politik dan administrasi dengan state society. Mungkin ini cuma nah, permasalahan desentralisasi di Indonesia. Menurut Bappenas ada 6 permasalahan desentralisasi, yaitu belum jelasnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua masih rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah. Yang ketiga belum terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien. Yang keempat masih terbatasnya atau rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah. Dan yang keenam yaitu banyaknya permasalahan pemekaran wilayah di tingkat daerah. Nah, ini di sini bisa kita lihat periode pemekaran wilayah di Indonesia itu selama kurang lebih dari tahun 1999 sampai sekarang ada 8 provinsi yang dimekarkan, yaitu Babel, Kepri, Kalimantan Utara, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat. Timur ini lepas dari pemerintah Indonesia. Kemudian ini pemekaran kabupaten di Indonesia itu selama kurun waktu dari 1999 sampai sekarang lebih kurang ada 175 pemekaran kabupaten dan kota di Indonesia. Kemudian berkaitan dengan pemekaran daerah tadi,
Kemendagri melakukan evaluasi apakah sudah berhasil atau masih banyak permasalahan, dan ditemukan ada beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu banyaknya terdapat konflik tapal batas dengan wilayah induk. Yang kedua, banyaknya perda yang bermasalah, yang maksudnya perda yang bertentangan dengan undang-undang atau Minum dulu Mbak. Nanti Mbak. maksud perda bermasalah yaitu perda yang bertentangan dengan undang-undang 1800, nah itu sudah bertentangan dengan level atas. Kemudian 4,4% daerah otonomi baru gagal meningkatkan kesejahteraan setelah dimekarkan. Oh, gagal. Kemudian data dari 2004 sampai 2013 menunjukkan bahwa korupsi meningkat setelah adanya pemekaran wilayah, yaitu lebih kurang ada 298 kepala daerah itu mencakup gubernur, bupati, wali kota terjerat kasus korupsi, dan 6,1% dari anggota dewan seluruh Indonesia, maksudnya anggota dewan daerah itu terlibat kasus korupsi. Nah, Jadi pemekaran yang makar pemimpin ya. Bagi-bagi jabatan. masalahnya apakah visi dan misi presiden ini bisa melihat manajemen konflik dan permasalahan-permasalahan yang dievaluasi oleh Kemendagri ini. Yang pertama kita lihat Prabowo Hatta. Secara makro meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan melalui peninjauan rencana dan penajaman kembali pemekaran daerah administrasi yang didasarkan pada penelitian. Kemudian Jokowi memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah dengan berbagai kategori yang di bawahnya, yaitu antara lain melindungi kepentingan nasional di kawasan perbatasan, perumusan posisi gubernur sebagai penghubung pemerintah pusat dan daerah. Mungkin sebelumnya sudah disinggung bahwa semenjak desentralisasi posisi gubernur itu tidak dipandang oleh bupati. Jadi mereka langsung bisa ke pusat karena mereka dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi pertanggungjawabannya bukan secara langsung secara hierarki ke gubernur, tapi ke masyarakat. Kemudian dalam pemberantasan korupsi, kita lihat dari Prabowo Hatta programnya itu mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, nepotisme dengan menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel, memperkuat peranan KPK dengan menambah tenaga penyidik. Tadi Pak Wawan sudah menyinggung bahwa tenaga penyidik itu sangat terbatas, maksudnya sedikit sekali. Nah ini program-program dari Pak Prabowo Hatta itu menambah tenaga penyidik dan fasilitas penyelidikan. Sementara Jokowi JK itu memprioritaskan pemberantasan korupsi dengan pemberantasan mafia peradilan dan penindakan tegas terhadap korupsi di lingkungan peradilan. Sip. Tenang aja, Mbak. Bukan sidang Mbak. Belum sidang tesis kok. Kemudian permasalahan yang ketiga tadi kita lihat bahwa semakin dimekarkan daerah di Indonesia, tetapi kesejahteraan masyarakat itu semakin turun dan tidak ada jaminan untuk masyarakat sejahtera dengan dimekarkannya wilayah. Nah, kita lihat solusi dari Prabowo yaitu memperbesar porsi anggaran transfer ke daerah untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas publik di provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian adanya ini kesejahteraan kota
pembangunan hutan, kemudian mengembangkan rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota, kemudian membangun demplot Demplot peningkatan produk. Apa itu demplot? Demplo ada. Demplot peningkatan. Apa itu demplot? Demplot itu mungkin menciptakan suatu alat untuk meningkatkan produktivitas pertanian rakyat di setiap kabupaten. Kemudian kita lihat Jokowi JK yaitu redistribusi dana desa, kemudian adanya akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam, kemudian juga ada pencanangan 1000 desa berdaulat benih. Yang keempat yaitu peningkatan kemampuan petani dan peningkatan akses perempuan sebagai tulang punggung peralatan pangan. Selanjutnya itu pembangunan 50.000 rumah sehat dan 6.000 puskesmas Seluruh Indonesia itu? di seluruh Indonesia di tingkat level bawah. Kemudian ini menjamin kepemilikan tanah rakyat. Seperti kita tahu bahwa pemerintah sebelumnya banyak melakukan grabbing land, yaitu merampas tanah-tanah masyarakat untuk dijadikan perkebunan seperti perkebunan sawit dan segala macam. Tanah adat gitu. Tanah adat termasuk juga tanah masyarakat. Nah, mereka punya dua capres ini punya program untuk merevitalisasi atau memberikan kembali kepemilikan terhadap masyarakat lokal. Kemudian mengalokasikan dana APBN 1 miliar per desa, mendirikan bank tani untuk penyaluran kredit bagi petani, dan peningkatan alokasi anggaran program pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan dan sebagainya. Sementara revitalisasi 5.000 pasar tradisional itu dicanangkan oleh Jokowi JK. Kemudian subsidi pangan. Nah, ini yang menarik, penyediaan 2 hektar lahan pertanian per kakak. Wow, gede banget. Dan pembukaan 1 juta hektar lahan pertanian di luar Jawa dan Bali. Nah, kesimpulan. Setelah dilihat dari 2 program yang dibahas tadi, kedua capres programnya memang berorientasi back society, yaitu berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di level bawah atau disingkat desa dan kelurahan. Kemudian adanya re-regulasi peraturan pemerintah daerah sebagai evaluasi dari pemekaran yang sudah dilakukan. Kemudian adanya evaluasi daerah otonomi baru. Tetapi yang tidak saya lihat dari sisi misi keduanya yaitu tentang penyelesaian konflik perbatasan antar daerah. Jadi belum saya lihat ada program kedua capres dalam penyelesaian konflik antara perbatasan antar daerah. Sekian. Nanti beri suara. Oke, yang terakhir Mas Imam Sultan.